Nah, ini adalah Jebakan. bukan juga. Makasih. Ya. Jadi ini unboxing pertama. Unboxing pertama dalam unboxing bukunya Alam, Ismail Al-Alam. Jadi gini dong. Biar ada agak-agak sopannya dikit, aku nerangin kita di mana. Oh, iya. Karena nggak bayar tempat ini. Jadi ini di mana? Ini lagi di dalam Nathan, di toko buku Nathan. Mereka menjual banyak buku-buku bagus dari luar dan dalam negeri di sini. Nah, jadi tadi tuh Alam agak nantangin ya untuk, halo gimana bukunya kalau dibedah. Sebenarnya iya, saya beli buku ini dan saya belum selesai membacanya, baru sedikit aja. Lam, kamu bisa sambil minum. Ini Masih panas. Ini pasti wedang pasti. Panas banget biasanya. Oke, jadi gini. Pertanyaanku adalah, sebentar sebelum kita pertanyaan, kita harus maaf ini ya kondisinya seperti ini agak gelap. Jam berapa sih sekarang? Jam 4:04 ya. Keterbatasan kamera dan peralatan. Oke, sekali lagi saya bilang ini adalah buku dengan judul Tasawuf dan Tragedi, Kritik Kebudayaan Perspektif Syed Muhammad Naqib Al-Atos. Al-Atos apa Al-Atas? Ya bisa dua-duanya. Bisa. Kalau di Indonesia biasanya lantos orang. Oh baik. Jadi ini adalah skripsi Alam panggilnya Alam ya. Alam S1 dan dijadikan buku. Nah, karena saya belum baca semuanya, jadi saya cuma bisa dapat kesan beberapa lembar yang saya baca. Dan saya tidak tahu banyak tentang Alam. Yang ingin saya tanyakan langsung adalah, ini ada kesan Lam seperti ini. Kamu sangat mengagumi sosok Syed Muhammad Naqib Al-Atos ini. Kenapa? Apakah ada hubungan personal kamu dengan beliau atau bagaimana? Dan apa ya? Dan ini juga ya saya pernah baca kayak status kamu, kemudian selalu berhubungan dengan perspektif beliau ya dalam hal Islam dan sains, dan tentunya sekarang berhubungan kan, itulah sedang dibicarakan kan, apa ada isu agama versus sains dan lain sebagainya. Nah, gimana Lam, terangin dikit. Oke, kenapa saya memilih sosok ini gitu ya? Benar tadi Mas Anta bilang, saya mengagumi sosok beliau sebagai pemikir Muslim kontemporer, ya, filsuf Muslim kontemporer bersama dengan pemikir lain beberapa. Saya suka juga dengan Prof. Rashidi, misalnya. Saya juga Almarhum Prof. Rashidi, Prof. Rashidi. di mana kuburannya ada di belakang sini. Ya. Di sini. Ya. Dan juga saya menyukai pemikiran almarhum Nurholis Majid, yang mendirikan kampus tempat saya kuliah itu Universitas Paramadina, dan juga beberapa nama lain. Saya intens mendalami pemikiran beliau. Awalnya hanya tuntutan tugas kuliah saja. Tugas kuliah saya kan nama jurusan kuliah saya falsafah dan agama. Itu kampus yang di kampus Universitas Paramadina yang didirikan oleh almarhum Nurholis Majid. Kemudian saya diharuskan membaca beberapa buku pemikir kontemporer gitu ya untuk mata kuliah tertentu. Kemudian di antara buku itu ada buku Syed Naqib Al-Atas. Tapi perjumpaan saya dengan Syed Naqib Al-Atas sendiri sudah lebih lampau dari itu. Jadi sebelumnya saya kuliah, sebelum di Paramadina saya kuliah juga di tempat lain gitu ya, nggak selesai. Nah itu saya berkumpul dengan teman-teman yang mengkaji pemikiran beliau, dan bagi saya ini pemikiran beliau menarik, unik gitu ya. Karena pemikiran beliau adalah suatu penjelasan tasawuf filosofis gitu ya, seperti yang pernah dibahas oleh Ibn Arabi, Mullah Sadra, dan juga nama-nama sufi besar lain termasuk Hamzah Fansuri dan Araniri di Nusantara ini. Beliau jelaskan kembali itu dengan bahasa-bahasa yang filosofis, dan juga beliau kontekstualisasi untuk membaca persoalan hari ini, baik persoalan di dalam peradaban kaum muslimin gitu ya, maupun peradaban lain, peradaban barat. Terus Lam, aku sambil tutup pintu. Iya. Suaranya. Nah, kalau kita lihat 2 abad terakhir ya, pemikiran Islam kontemporer, modern dan kontemporer yang bisa ditarik sampai 2 abad belakangan, ada Abduh, ada Said Ahmad Khan di India gitu ya, di Indonesia juga ada Cokro Aminoto dan seterusnya. Kita akan menemukan pola yang sama, yakni upaya menemukan hubungan terbaik antara
Islam dengan segala tradisinya yang kaya gitu ya, dan modernitas yang dijumpai kaum muslimin pertama kali di dalam bentuk kolonialisme gitu. Biasanya kan ketika berjumpa dalam bentuk kolonialisme, karena tendensinya adalah peperangan gitu ya, maka yang muncul ada perlawanan demi perlawanan gitu. Gini bro, mungkin nanti kita akan masuk sedikit ke situ ya mungkin, Iya, tapi iya. langsung menjawab pertanyaanku aja biar pembukaannya tidak terlalu panjang. Oke. Kenapa kamu sangat mengagumi Ya. Syed Muhammad Naqib Al-Athos? Karena Latas bagi saya memberikan jawaban yang baik gitu ya. Tadi terhadap pertanyaan apa bentuk terbaik hubungan Islam dan modernitas. Kenapa menurut kamu beliau memberikan yang terbaik, misalkan bukan tokoh yang lain? Kenapa? Karena kamu merasa ada beliau mengupas secara komprehensif atau bagaimana? Karena iya, beliau mengupas secara komprehensif dalam artian beliau memasuki ranah-ranah metafisika, antara metafisika Islam yang dibicarakan dalam tradisi begitu kaya dari Al-Ghazali dan seterusnya gitu ya, dan juga metafisika Barat dari Aquinas sampai seterusnya gitu. Ketika dalam tradisi filsafat itu kan, ketika kita masuk ke ranah metafisika, kita sudah masuk ke ranah ontologi apa yang ada gitu kan. Ketika kita menyelesaikan ranah itu, biasanya ranah-ranah lainnya gitu ya, ranah-ranah epistemologisnya, ranah aksiologisnya itu bisa terjawab dengan selesai juga, tuntas juga gitu. Ya. Nah ini kan terkesan ya, aku tadi baca dan boleh dibilang gini nggak? Kamu dulu mengikuti beliau sampai sekarang kan juga kan, kamu mengikuti beliau kan? Beliau menjadi model lah ya atas pemikiran dan atas apa. Jadi Alam ini juga semacam membangun yayasan ya, ada semacam gerakan pemikiran di Jogja yang berdasarkan pemikiran Syed Muhammad Naqib Al-Athos ya kan. Nah, di mana juga yang aku tangkap beliau mencoba, ini bacaanku membaca kamu membaca Al-Athos ya. Jadi kayak ada dua, aku tidak membaca Al-Athos langsung, aku membaca Al-Athos lewat kamu. Itu terkesan bahwa ada semacam mencoba untuk, ini aku membaca kamu ya, entah bagaimana, memasukkan semacam ada nilai-nilai Islam di setiap aspek kehidupan dan juga misalkan mungkin di sains, benar nggak seperti itu? Ya benar. Sebenarnya bukan nilai, kalau kita bicara nilai itu kan dia kalau di filsafat aksiologi ya, jadi perilaku kita sehari-hari yang diinginkan. Tapi beliau tentu saja ketika bicara ontologi dan epistemologinya akan menyentuh ranah nilainya, tapi beliau banyak berbicara di ranah epistemologinya, dari mana kita mengetahui sesuatu, sumber-sumber pengetahuan gitu ya, hierarkinya, validitasnya dan sebagainya. Nah, justru Islam masuk di situ. Dan sepengetahuan kamu itu tidak ada pertentangan, di mana kan itu kemungkinan berbeda dong dengan bagaimana epistemologi di Barat khususnya, misalkan Eropa dibangunkan, tentu agak sedikit berbeda kan berangkatnya maupun nanti tujuan akhirnya. Tentunya nanti akan ada istilahnya apa ya, masalah kedepannya, bukan masalah ini ya, dalam artian tantangan dong, tentu ada kritik dong ya. Nah, bagaimana kamu melihat itu? Ya, pertama kita sebenarnya kan ini kenapa ada kritik, dan itu biasa ya dalam apa kajian pemikiran itu ya. Tapi pertanyaan apakah ini berbeda dan sama ataupun beririsan? Kalau saya menempatkan di situ beririsan antara pemikiran Islam, epistemologi Islam gitu ya dengan epistemologi Barat. Ada hal-hal yang bisa dibagi bersama ya secara keilmuan, secara kebudayaan gitu ya. Misalnya capaian-capaian temuan-temuan empiris, capaian-capaian rasional, spekulasi rasional dan seterusnya. Tetapi nanti ada pembeda satu sama lain gitu ya, antara epistemologi Islam yang dibangun di dalam tradisi tasawuf terutama dengan epistemologi Barat yang berkembang semenjak modernitas, semenjak nama-nama seperti René Descartes, Immanuel Kant dan seterusnya gitu ya. Yang pertama yang dari Islam itu dia mengakui hal-hal realitas yang melampaui realitas material ini gitu ya. Tapi itu sedangkan yang dari Barat itu tidak lagi diakui, dianggap sebagai khayalan, klinik gitu ya, mitologi dan sebagainya. Nah dari situ aja nanti dari situ aja sudah terlihat perbedaannya. Tentu saja nanti pengambilan sumber ilmu antara dua tradisi ini juga bisa berbeda satu sama lain. Ketika Islam mengakui sumber-sumber intuitif, sumber-sumber kalau di bahasa orang Jawa itu apa, rasa gitu ya, sumber-sumber seterusnya. Tapi di sana tidak diakui, semuanya murni rasional, semuanya murni empiris. Jadi bagaimana menggampangkannya? Misalkan ini gula ya, ini gula. Bagaimana kamu dan Al-Athos melihat ini? Perbedaan kalian melihat ini sebagai sebuah gula
dengan misalkan para saintis atau filsuf barat pada umumnya? Oke. Pertama persamaannya dulu. Persamaannya tentu saja secara esensial benda depan saya sama-sama gula gitu ya, atau sugar atau apalah, itu soal peralihan bahasa saja gitu ya. Rasanya juga manis gitu ya, secara empiris itu sangat sama sekali tidak ditolak gitu ya. Itu setuju semuanya dalam hal itu. Zat-zat kimiawinya dikaji segala macam. Nah, tapi kemudian dalam tradisi tasawuf, terutama tasawuf filosofis itu, gula maupun cangkirnya maupun benda-benda lain semua adalah tajalli gitu ya, tajalli Tuhan, penampakan diri Tuhan yang harus dimunculkan di dalam diri kita. Kesadaran itu harus muncul dalam diri kita melalui suatu tirakat, melalui suatu abstraksi gitu ya, kemampuan mengabstraksi realitas dan sebagainya. Sedangkan tadi pandangan yang sekular memutus ini semua dan menempatkan ini sebagai kumpulan material belaka. Oh, baik. Jadi kalian ingin berusaha untuk memaknai lebih dalam, ya kan? Nah, itu kan nanti yaitu nanti ada yang setuju, ada yang tidak kan? Selama ini bagaimana kamu pernah nggak mendapatkan, tentu sepertinya pernah ya, mendapatkan misalkan kritik, misalkan tidak setuju dengan pemikiranmu dan pemikiran Alatos. Bagaimana kamu, ya tentu dong ini namanya pemikiran, kalian mencoba untuk ini kan istilahnya bergulat kan dengan hal itu. Bagaimana kamu solusinya? Ya sebenarnya ya tergantung sih, misalnya kritiknya di mana gitu, ketidakberatan di mana. Kalau misalnya ternyata kritik itu setelah saya ujikan dengan gagasan saya justru kritik itu yang benar, saya nggak akan sungkan untuk menerima. Oke. Tapi kalaupun yang saya juga mampu memberikan jawaban, saya akan beri jawaban. Itu tergantung, maksudnya kan spektrum pemikiran besar ya, bagian mananya ya, apakah berhubungan misalkan, ya betul, nah, sangat luas sekali. Apalagi ya, kemudian gini, kamu sendiri mungkin merasa istilahnya menjadi murid Alatos ya. Secara kamu pernah ketemu nggak sih? Enggak. Enggak dan ya? Belum pernah ketemu. Istilahnya murid secara murid batin, murid dari muridnya ya kamu ya. Kamu sendiri melihat, kamu secara seorang intelektual ya, bagaimana kamu melihat ada nggak kelemahan Alatos yang kamu bisa perbaikin? Saya sebenarnya sebelumnya minta maaf dulu nih, sebenarnya saya bukan intelektual, Mas Anton aja orang pertama ya. Ya enggak loh, Alam ini kan menulis, dia punya tulisan bagus dalam ranah kebudayaan, kamu kan pernah jadi kurator juga. Ya gimana Alam? Saya kalau saya bilang tidak ada nanti sangkanya saya fanatik gitu ya. Tapi kalau misalnya saya jawab ada pun saya belum bisa menunjukkan apa. Oh baik. Keterbatasan iya, misalnya gini, beliau itu ya hanya bicara di ranah metafisika. Orang-orang yang mengkritik beliau baik di Malaysia ataupun ketika beliau menjadi guru besar di Amerika gitu ya, ataupun orang-orang di Indonesia yang juga mengikuti. Pak Kunto juga misalnya seringkali mengatakan beliau itu tidak praktis gitu. Pemikiran beliau ini karena apa? Abstrak dan sangat rumit ya. Abstrak, rumit, dan metafisik, dan itu hal-hal yang dihindari oleh beberapa orang gitu ya. Karena mungkin bukan hanya karena rumit tapi juga mungkin karena bid'ah gitu ya, atau karena ya dicurigai lah. Jadi bagaimana beliau ini, Alatos ini diserang dari sisi istilahnya barat, kemudian dari timur juga yang istilahnya yang mungkin tidak begitu mengerti tentang tasawuf juga diserang dari dua arah beliau, seperti itu ya? Iya, bisa jadi begitu. Oke, jadi selama ini ketika kamu membaca beliau, kamu belum mengalami suatu hal yang dalam artian, beliau punya kekurangan nih, sehingga mungkin aku ingin berusaha untuk masuk begitu. Iya. Waktu awal pertama, saya ini kan latar saya juga Muhammadiyah Mas, maksudnya dari tradisi pemikiran keluarga itu ya, walaupun bukan anggota NBM gitu ya, tapi saya sangat modernis lah secara pemikiran gitu. Pertama kali perjumpaan dengan beliau, dan beliau menyebut eksplisit tasawuf, wahdatul wujud, tema-tema kunci dalam tasawuf yang agak ditolak gitu ya, itu memang ada resistensi gitu. Saya ada kebingungan, ini bermasalah nih orang ini gitu, bermasalah, dan saya perlu menjauhi, takut terpengaruh gitulah. Ya. Tapi begitu saya dalam-dalami, ternyata penjelasan beliau tentang tasawuf, tentang wahdatul wujud dan sebagainya tidak seburuk yang saya sangka selama ini gitu ya. Dan itu juga menjernihkan pemahaman saya terhadap nama-nama sufi lain yang seringkali dinisbahkan pada konsep-konsep wahdatul wujud tersebut, seperti Ibn Arabi, beberapa orang bilang sesat dan sebagainya. Begitu ternyata tidak masalah gitu, tidak masalah secara keimanan gitu.
agak-agak pelik posisi beliau karena aku pernah membaca juga sesama intelektual yang di sana ya, misalkan ada perbedaan beliau dengan Syed Hussein Nasr juga, iya kan? Boleh dibilang gitu ya maksudnya? Iya kan? Ada saya tulis di situ. Iya, kamu tulis di sini kan? Dalam artian ya saya membaca dari sini. Beliau sama-sama orang hebat, orang besar kan, kemudian ya kan? Beliau berbeda dalam hal itu. Itu kan bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah. Mudah. Ya. Beberapa kesempatan beliau kan gini, beliau Syed Hussein Nasr sama Ismail Marzuki Faruqi merintis jurusan gitu ya, Religious Studies di Temple University. Mereka bekerja sama gitu ya. Dan setelah itu pun beberapa kali Syed Hussein Nasr menjumpai kampus yang beliau rintis di Malaysia, ISTEC gitu ya. Dan itu tidak ada masalah, artinya sebagai sama sarjana gitu ya, sebagai sama pemikir dan berbagi gagasan tidak masalah gitu. Walaupun ada hal-hal yang beliau berbeda secara tajam gitu ya, kait dengan simpulan transcendentality of religion dan seterusnya gitu. Ya. Itu nggak masalah sih. Dalam hal itu bisa menjadi sebuah teladan ya. Bahkan saling mengutip. Jadi Ya. Alatos di buku tertentu Islam and Secularism gitu ya mengutip Nasr gitu ya dengan cukup simpatik gitu ya. Ya. Nasr juga di beberapa buku lain melakukan hal yang sama. Jadi ini kira-kira kayak apa ya? Gunawan Muhammad dan satu orang. ya. Oke, Lam. Ini udah 16 menit. Wah, ini sebenarnya masih banyak yang belum dikupas ya. Jadi ya silakan bisa dicari ini dan dibeli ya untuk Boleh. untuk baca-baca lagi. Dan Alam ini kan mau sorry ini nggak bisa bertanya banyak karena nanti akan kepanjangan dan kalau udah panjang itu kamu harus bayar nanti Lam. Ya. Alam ini mau melanjutkan studinya ya. Amin, S2 di Sanata Dharma ya Lam ya. Iya. Tapi ada hubungannya dengan ini nggak Lam? Dengan sosok ini lagi nggak? Kamu akan mengkaji lebih? Sebenarnya kan minat utama saya kajian kebudayaan ya. Karena kalau di sini kan pokok-pokok kajian kebudayaan manusia itu apa, bahasa itu apa, asas kebudayaan. Nanti kalau di Sanata Dharma sih pengen belajar banyak aja, lebih kaya, lebih dalam gitu ya tentang kajian kebudayaan kontemporer beserta pendekatannya gitu. Oke. Kenapa kamu mau ke Sanata Dharma? Dalam artian, gini, Paramadina itu boleh dibilang identik dengan itu organisasi Islam kan, institusi Islam. Sekarang kamu ke Sanata Dharma, di mana itu terkenal dengan institusi Katoliknya. Kenapa? Karena Apa yang kamu lihat di sana? Ya, saya lihat dosen-dosennya bagus gitu ya, mumpuni karya-karya tulis. Saya ikuti di basis itu bagus sekali sih, saya tertarik dari awal masih kuliah di Jakarta itu ya. Dan bagi saya itu bukan persoalan agama sih, saya apapun mau agama apa gitu yang aneh gitu bikin kampus dan itu bagus, saya akan pilih gitu, saya akan masuk ke sana gitu. Jadi kamu merasa di Jogja itu tempat yang cocok untuk kamu ini ya menyalurkan pemikiran kamu dan kesenangan kamu dalam hal studi ya. Betul. Oke, ya udah ini kamu nikmati Lam yuk. Ada apa nih? Wedang uwo, udah kamu nikmati Lam. Saya nggak makan. Terima kasih ya Lam ya. Apalagi Lam, kamu ungkapin Lam. Mungkin 1 menit lagi Lam. Sambil, sorry kamu nggak bisa ngerokok kan, jadi tadi harusnya di luar karena ada keterbatasan biar nggak bising kita pindah ke dalam. Menyebabkan resikonya Alam nggak bisa, dia nggak bisa ngerokok. Jadi, mumpung ada minumannya nanti habis. Jadi itu istilahnya irisan yang bagus juga ya, istilahnya apalah, negosiasi yang bagus. Sip, terima kasih ya Alam ya, semoga laris ya. Sip.